Lagi pada ngapain dah? Sibuk TikTok. banget kayaknya. Maju. Banyak kali nih. Maju. Anjir gua nggak ada duit coy. Itu belakang coba. Lu punya duit gak, Dit? Aduh, nanti dulu. Banyak. Ya, Itu tukang korupsi kok dapet duit gampang ya? iyalah gampang. Kenapa ya? Oh ya, atas. Itu tuh. Oh iya, ini kemarin sempat rame nih yang masalah apa yang good and clean governance, tahu nggak? Pada tahu nggak? Tahu nggak? Oh, yang itu. Oh, tentang apa ya itu? Bentar. Mari kita cari. Itu kan sempat booming tuh yang masalah tentang good and clean governance tuh, yang bahas tentang pemerintahan yang bersih dan baik katanya. Yang ya setahu gua tuh ya, pemerintah yang bersih dan baik itu pemerintahan yang bersih, jujur dan efisien. Jadi kayak mereka itu tidak memerintahnya itu secara individual tapi memikirkan masyarakat luas gitu loh. Jadi enggak menguntungkan diri mereka sendiri. Kalau menurut lu gimana, Amir? Kalau menurut aku sendiri gini nih. Good and clear governance. 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 Kayak apa ya? Seluruh aspek yang terkait dengan kontrol atau enggak kayak pengawasan terhadap suatu bisa disebut pengawasan terhadap kekuasaan yang sering kita lihat atau yang sering dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Untuk ngejalanin fungsinya enggak sih? Itu juga sering fungsinya itu sering kita lihat di institusi yang formal maupun informal. Kalau menurut lu gimana? Apa tuh? Dia ini main game mulu. Iya nih. Seru. Kalau menurut gue ya yang apa sih tadi good and clean governance ya, yang pada ngebahas soal pemerintahan. Menurut gue sih pemerintah yang baik dan bersih memiliki aspek kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal maupun informal. Untuk membangun pemerintah yang good and clean governance perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Iya, berarti secara nggak langsung definisi dari good and clean governance itu ya bahwa suatu pemerintahan yang baik serta jujur dalam menjalankan tugas, berarti ya. Bisa disebut kayak gitu sih. Oh iya, ini gue Harus dapat sih. pertanyaan nih dari Google. Katanya siapa itu governance? Siapa itu government? Government. Dan bagaimana posisi dalam good and clean governance katanya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau kata gue, yang gue cari sini ya, government atau pemerintah adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak atau wewenang dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintah. Jadi kayak mereka-mereka yang ada di posisi pemerintahan, seperti kayak di desa ada kepala desa, terus di kabupaten ada bupati, di Atas bro. Yalah, main game mulu. Oh iya, lanjutin. Terus kayak di negara di provinsi ada gubernur, sampai di tingkat tertinggi itu ada presiden. Atau gimana? Yang ku dapat dari beberapa jurnal, Sekilas. government itu kayak pimpinan dalam tata pemerintahan. Jadi jika dalam suatu negara pemerintahan atau republik, maka ia disebut sebagai presiden yang posisinya itu kayak menjadi pemimpin negara untuk mengatur negara. Jadi kayak pemimpin paling tinggi, kayak petinggi paling tinggi di suatu negara. Mungkin gitu sih. Kalau menurut lu sendiri gimana yang main game terus? Tadi sih pembahasannya tentang itu ya, siapa itu governance, government, Iya. yang posisinya dalam good and clean governance. Kalau menurut gue sih governance memiliki satu komponen aja sih, yaitu pemerintahan itu sendiri. Sedangkan governance komponennya yaitu publik dengan masyarakat. Ya, hubungan dengan governance dan government yaitu government memiliki sifat hierarkis, yaitu terdapat perbedaan antara pemerintahan dengan masyarakat. Masyarakat berada di bawah kekuasaan pemerintah itu sendiri. Sedangkan governance sendiri itu bersifat hierarkis,
yaitu terdapat kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsinya aja sih. Udah sih itu aja. Oke. Intinya harus saling bersinergi Iya, ya, betul. antara pemerintah dan rakyat Iya, akhirnya saling juga berhubungan. Iya, benar. saling mendorong ya. Berarti kita nggak bisa menyalahkan terus pemerintah juga. Iya. Dan pemerintah juga tidak boleh menolak kritikan dari rakyat. Betul sekali. Jadi kita saling Oh iya nih, dorong. ini temen gue ada yang nanya nih, Oke. gimana peran generasi muda yang merupakan bagian dari civil society sebagai aktor yang mestinya mampu menggerakkan good and clean governance di Indonesia yang terbilang masih cukup rendah kepercayaan publik kepada pemerintah gitu. Dari ya pemerintah tuh banyak instansi-instansinya kan, jadi mereka masih rendah gitu loh. Oh, Kalau sepengamat gua ya tentang masalah ini, ya itu kayak masyarakat madani gitu loh, kayak masyarakat yang mandiri, diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Jadi secara tidak langsung ya mereka setidaknya ada peran untuk membangun bangsa ini gitu. Kalau kata lu? menurut aku sendiri ya, kita tuh kayak sebagai generasi muda harusnya itu menjadi contoh untuk generasi selanjutnya kan, kayak buat anak cucu kita nanti, agar menjadi supaya bisa menjadi masyarakat yang ngedukung penuh gitu loh dengan adanya good and clear government ini. Contoh kecilnya itu kayak kita itu bisa terapkan hal ini tuh di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak membeli barang dengan jujur, atau kayak mengambil sesuatu itu kayak harus dengan kejujuran. Gak, kayak ke orang tua aja nih contohnya, kita kayak kalau uang kembalian gitu lah. Nah itu tuh kayak dari hal kecil seperti itu ya, dari hal kecil yang seperti itu kita harus mulai menumbuhkan rasa untuk jujur. Suka nilep berarti ya. Ya, jelas. betul. Oh, Usaha ini nipu ternyata- kolot. Ya, ternyata Anda memperhatikan ya. Kalau nggak Darmaji, Dahar 5 Mary. Bisa itu. Oke. Gimana tanggapanmu terhadap hal ini? Tentang civil society sebagai aktor yang mestinya mampu Iya menggerakkan nih. good and clean. Itu kan mahasiswa Ya. nih, gimana? Gimana tanggapanmu? Keluarkan pikiran kritismu. Ih, Gimana ya kalau menurut gue sih ya, mahasiswa yang berpendidikan berkemajuan sebagai penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang memastikan berpegang teguh terhadap agama, bahwa segala sesuatu itu ada batasannya. Hal itu dimaksudkan untuk berlangsungnya keberhasilan dalam melawan korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan. bisa. Oke. Ini yang gue dapat dari Google Scholar ya. Jadi peran kita sebagai generasi muda yang mampu menggerakkan good and clean governance, yaitu kita harus mengeluarkan rasa cinta dan peduli kita terhadap NKRI dengan menjaga kepedulian kita terhadap NKRI itu. Artinya kita memiliki kesadaran untuk menjaga nama baik bangsa ini. Terus kita harus bangkit dan membuat perubahan terhadap permasalahan yang ada di Indonesia, seperti masalah korupsi dan politik. Oke. Terus kita harus bisa mengawasi kondisi pemerintahan kita, termasuk mengawasi berbagai permasalahan yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Terakhir, kita harus membuka diri kita menjadi lebih baik serta mampu menyuarakan hak-hak kita tentang pemerintahan, baik itu dalam media sosial ataupun media lainnya. Intinya kita tidak boleh jadi mahasiswa yang membiarkan gitu loh, membiarkan hal itu menjadi lumrah. iya, terus kayak ya udah sih itu urusan mereka Ya, gitu kan. Setidaknya kita ikut kontribusi gitu. Siap. Terakhir, ini temen gue juga nanyain tentang hal-hal primer lain yang menurut kalian signifikan untuk diluncurkan dalam rangka membangun Indonesia berkemajuan. Indonesia Iya. berkemajuan. Oke. Kalau gua ya, kita sebagai warga negara Indonesia berperan penting dalam membangun Indonesia berkemajuan. Tapi apa sih Indonesia berkemajuan gitu? Yang gua tangkap, Indonesia berkemajuan itu merupakan suatu pemikiran yang mendasar dengan mengandung konstruksi yang bermakna dalam kehidupan bangsa bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, berdaulat, sejajar dengan bangsa dan negara lain. Hal yang harus kita lakukan adalah menjadi yang lebih jujur, adil, makmur terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Secara simpelnya ya, kalau kita pengen
negara ini makmur atau istilahnya kita negara yang jadi maju dari kita lagi. Iya. Kita harus jadi orang yang jujur, yang adil. Kembali lagi ke Dan masyarakat juga sendiri. ketika kita melihat ada yang tidak melakukan itu, kita harus menyuarakan atau setidaknya kita mengingatkan. Itu kalau gimana kalau kata lu? Kalau kata aku sih kayak memberikan suatu wadah untuk masyarakat agar lebih produktif dalam menjalani kayak kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh kayak memperluas lapangan pekerjaan, kemudian ada memanfaatkan zaman yang modern serta canggih untuk masyarakat. Supaya masyarakat lebih melek dalam dunia teknologi. Kan banyak nih kayak masyarakat sekarang tuh kayak ketertinggalan, apalagi kayak orang-orang tua kan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu menurutku itu membubarkan atau menghapus tata pemerintah yang tidak penting dalam tatapan pemerintahan atau tatanan negara. Contohnya seperti kayak DPR misalnya gitu. Gimana nih tanggapan terakhir dari pemain games? Tadi Kalau yang tadi yang Yang harus dilakukan apa nih generasi muda untuk bangsa berkemajuan gimana? menurut gue sih harus meningkatkan literasi sih, kayak membaca, karena kan ada kata-kata yang mengatakan buku itu jendela rumah kita, jendela Gudang ilmu. pokoknya Ya. buku itu jendela dunia, kan ya, Jendela, ya, begitu. betul. Karena kita perlu menambah wawasan kan, jangan seperti tong kosong Nyaring bunyinya. tuh. Dan lagi menurut gua harus terbuka dengan menerima pemikiran dan Iya. pengalaman yang baru, kayak ya ada pemikiran dari orang lain kita harus terima, jangan kayak ya kontra Iya dengan benar-benar pemikirannya. open minded ya. Karena dunia sekarang semakin luas kan, orang juga semakin luas pemikirannya kan. Dan lagi harus berkontribusi terhadap bangsa dengan menjadi relawan. Itu adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bangsa. Iya sih. Karena kita juga hidup bersosial kan. Dan harus mencintai produk kita sendiri sebagai bentuk bahwa kita memiliki rasa cinta terhadap produk Indonesia. Contohnya ya barang-barang yang dihasilkan dari daerah-daerah yang Produk asli Indonesia produk pokoknya asli gitu ya. Indonesia, Iya. juga untuk membantu perekonomian Iya. bangsa Indonesia gitu kan. UMKM Iya. Kecil-kecilan ya itu harus kita bantu juga bro. ya Sebagai generasi muda. secara tidak langsung ya kita sebagai generasi muda dari hal kecil dulu aja gitu kan. Oke dah, segitu aja. Kita lanjut ke gabutan kita. Gue mau Apa gimana? main game mulu. Gue mau TikTok. Ayolah, woi rank lagi ayo. Ini nanggung nih, 1 bintang lagi. Keren anjir. Woi masuk. Cepat, ayo.